Globalisasi di sekitarku. Halo anak-anak hebat. Belajar kembali bersama Bu Espi. Kita akan belajar mengenai tema 4, subtema 1, yaitu globalisasi di sekitarku. Yang akan kalian pelajari nanti ada mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Globalisasi. Apakah yang disebut dengan globalisasi? Globalisasi artinya proses sesuatu yang mendunia. Sebuah proses di mana antar individu atau kelompok menghasilkan suatu pengaruh terhadap dunia. Apakah kalian dapat menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Ayo, amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Contoh produk unggulan berbagai negara. Nah, misalnya ini ada peta dunia ya. Di sini ada boneka, ada mobil, susu, karpet, jam tangan, batik. Itu nanti berasal dari berbagai negara. Yang pertama, ada karpet Turki dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, susu dari Selandia Baru, batik dari Indonesia. Nah anak-anak, dilihat ya dalam peta ini ada karpet dari Turki, terus ada jam tangan dari Swiss, boneka dari Tiongkok atau Cina, mobil dari Jepang, batik dari Indonesia, susu dari negara Selandia Baru. Nah, dari penghasil produk di berbagai negara ini, walaupun kita tinggal di Indonesia, tapi kita bisa merasakan produk-produk dari berbagai negara. Ini termasuk pengaruh dari adanya globalisasi. Nah ini ya, tadi gambarnya lebih diperjelas lagi. Ada batik, karpet, boneka, susu, jam tangan, dan mobil. Nah, globalisasi ini dipengaruhi oleh adanya kemajuan teknologi. Sekarang ada internet, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terus adanya berbagai jalur darat maupun jalur udara maupun jalur laut. Ini penerbangan, ada kapal, ada bis dan sebagainya, itu untuk bisa mengangkut berbagai produk negara yang mempengaruhi adanya globalisasi. Ini adanya globalisasi itu dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Dalam bidang ini ada internet, sekarang kan sudah zaman canggih, internet wifi itu udah di mana-mana, dan adanya ini kemajuan transportasi baik darat, laut maupun udara. Serta adanya kemajuan untuk listrik dan sebagainya. Karena proses globalisasi, kita dapat berinteraksi dengan negara lain seperti interaksi dalam perdagangan, budaya, berbagai negara, dan sebagainya. 10 negara ASEAN.
Ayo anak-anak diingat lagi, 10 negara ASEAN ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, Laos, Thailand, Myanmar, Kamboja. Nah, ini anak-anak, ini ASEAN terdiri dari 10 negara tadi itu saling bekerja sama. Untuk pentingnya kerjasama ini untuk menumbuhkan rasa solidaritas dan saling memajukan negaranya. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Kerjasama ASEAN bidang sosial budaya. Yang pertama, SEA Games, yang kedua ada pertukaran pelajar, yang ketiga penanggulangan bencana alam, yang keempat perlindungan terhadap difabel, dan yang kelima penanganan narkoba. Ini seperti yang kalian lihat, SEA Games itu untuk ajang kompetensi dalam olahraga ya, yang diikuti oleh negara-negara ASEAN. Di sini juga ASEAN bekerja sama bidang sosial budaya, misalnya pertukaran pelajar, penanggulangan bencana alam. Nah, sekarang kita ke bahasa Indonesia. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Susunan teks eksplanasi terdiri dari 1. Paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Paragraf terakhir berisi simpulan, pesan, atau kesan tentang topik yang dibahas. Itu namanya teks eksplanasi, yaitu berupa penjelasan yang terdiri dari ada umum, fakta, dan simpulan. Tahukah kamu, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Nah, ini menghasilkan energi listrik ya anak-anak. Di sini gambar yang WSP tampilkan ini termasuk pembangkit listrik tenaga air. Ayo membaca. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Ini air masuk ke dalam tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer.
Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Nah, ini gambar PLTA ya anak-anak. Nah, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik, anak-anak? Ilmu pengetahuan alam, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air yang diubah menjadi energi listrik. Jadi PLTA ini anak-anak, ini kan pembangkit listrik tenaga air. Itu merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan air diubah menjadi energi listrik. Nah, ini ya, ada bendungan. Ini nanti alirannya ini bisa digunakan untuk energi listrik. Nah, ini sudah dijelaskan. Ini ada waduk, aliran airnya, ini bendungannya, ini pipa pesatnya. Nah, di sini ada turbinnya, ada generatornya yang untuk mengubah menjadi listrik. Nah, ini ya. Bagian-bagian PLTA antara lain yang pertama bendungan. Nah, bendungan itu untuk menampung air dalam jumlah besar agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Terus yang kedua ada turbin. Fungsi turbin ini anak-anak, turbin itu untuk mengubah energi aliran air menjadi energi gerak. Jadi aliran air ini diubah menjadi energi gerak melalui turbin. Yang generator di sini itu untuk mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. Jadi nanti aliran airnya ini yang di dalam bendungan ditampung, terus diubah turbin menjadi energi gerak. Selanjutnya diubah generator dari energi gerak tadi menjadi energi listrik. Nah, ini proses menyalurkan energi listrik anak-anak. Yang pertama, ini ya, yang pertama ada energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air siap untuk disalurkan. Ini yang pertama, kita dari bendungan dulu. Yang kedua, nah ini energi listrik disalurkan dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau disebut SUTET. SUTET ini merupakan singkatan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, tadi untuk bagaimana ya caranya menyalurkan energi listrik sampai ke rumah kita, itu yang pertama dari PLTA tadi, bendungan tadi yang diubah aliran air diubah oleh turbin menjadi energi gerak, selanjutnya diubah dari generator energi gerak menjadi energi listrik, selanjutnya energi listrik ini disalurkan melalui SUTET ya, melalui SUTET dulu. Nah, yang ketiga dari bendungan, terus dari SUTET. Ini yang ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Nah, ini yang ketiga ini masuk dulu ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangannya. Terus selanjutnya yang keempat, di sini
Dari bendungan, terus menara sute, terus transformator. Ini energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Selanjutnya, energi listrik kemudian kembali ke dalam transformator. Transformator ini untuk menurunkan tegangan. Lanjut. Energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Nah, berarti tadi ya dari bendungan, terus energi listriknya salurkan melalui sutet, terus ditampung kembali ke dalam transformator ini untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Selanjutnya dialirkan ke pabrik yang membutuhkan listrik yang lebih besar. Selanjutnya dialirkan ke rumah penduduk dan gedung-gedung perkantoran. Nah, anak-anak, selamat belajar di rumah ya, tetap semangat. Walaupun belum pertemuan tatap muka secara full, kalian harus tetap belajar semangat di rumah. Jangan hanya bermain. Yang pertama, prioritas pertama kalian harus belajar terlebih dahulu. Setelah itu boleh bermain. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Semoga selalu sehat dan selalu mendapatkan ilmu yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.